Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak-anak Umi? Baik anak Umi, hari ini kita akan belajar mengenai hubungan iklim udara dengan lingkungan. Jadi kalau ada yang bertanyakan boleh hubungin kontak Umi ya ke 0852 75502694. Baik, kita akan lanjut materi kita. Udara adalah kebutuhan manusia. Dengan Umi, udara yang dibutuhkan adalah udara bersih. Bumi memiliki sebuah lapisan udara yang mengelilinginya. Komposisi lapisan udara tersebut sejak beribu-ribu tahun yang lalu tidak mengalami perubahan yang berarti, walaupun bencana alam seperti kebakaran hutan, erosi serta pembakaran kayu dan batu bara telah mencemarkan udara. Namun anak Umi, pencemaran itu tidak parah karena zat-zat pencemaran turun lagi ke bumi pada waktu hujan. Nih, lihat. Sedangkan karbon dioksida CO2 diserap tumbuhan dan dijadikan oksigen O2 melalui proses fotosintesis. Bisa dilihat di gambar ya kan? Perubahan CO2 karbon dioksida menjadi oksigen. Lihat apa yang terjadi sekarang. Sejak awal industrialisasi pelepasan zat-zat pencemaran udara, manusia meningkat sangat tajam sehingga sistem pembersihan udara secara alami tidak lagi dapat berfungsi dengan baik. Lihat itu, semenjak terjadi dunia industri sehingga bumi ini tidak dapat lagi menetralisir zat-zat secara alami karena sudah berlebihan. Baik anak Umi, lihat zat-zat yang pencemaran udara dilepaskan lewat cerobong knalpot atau juga melalui penguapan bahan-bahan pelarut disebut dengan emisi. Lihat ya, ini dia dari pencemaran melalui cerobong knalpot atau penguapan bahan lainnya. Kemudian zat-zat pencemaran yang teremisi bercampur dengan udara, kemudian menyebar arah kerasnya tiupan angin dan bereaksi sehingga terjadi perubahan zat, menyebabkan dan perubahan zat disebut transmisi. Lihat nih ya, itu menyebar kemana-mana asap dari industri dan knalpot. Kemudian pengaruh zat-zat pencemaran yang tersebar terhadap manusia dan lingkungan hidup termasuk bagian-bagian zat pencemar yang sudah berubah yang disebut dengan emisi. Lihat anak Umi, ini dia. Jadi dari industri, dari rumah, kemudian dari asap knalpot, maka disebut dengan emisi yang sudah tersebar kemana-mana. Lihat prosesnya, ya kan? Emisi, transmisi. Lihat prosesnya ya Naomi. Kemudian kita lanjut. CO2 menyebabkan pemanasan global. Nih lihat, CO2 menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim, kenaikan air laut, dapat menyebabkan hujan asam
dan dapat merusak lapisan ozon. Lihat pada gambar, inilah proses dari hujan asam. Ya, CO2 yang terjadi pemanasan global, kemudian naik ke udara, kemudian udara terjadilah hujan, sehingga hujan itu mengandung zat-zat yang tidak baik disebut dengan hujan asam. Akibatnya kepada manusia dapat menyebabkan mengiritasi saluran pernapasan, kenaikan tekanan darah, dan penurunan kemampuan otak pada anak. Lihat, ini ya akibat dari pemanasan global. Semuanya itu sebenarnya sudah Allah tulis di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang sudah berulang kali Umi jelaskan. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu akibat dari tangan manusia sendiri, apa yang terjadi di muka bumi ini. Baik anak Umi, sekian penjelasan dari Umi dan wajib dicatat di buku catatan. Dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.